Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Riza. Perkenalkan saya Demeta Apriani dengan NIU 522691. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas mata kuliah klimatologi laut mengenai dampak perubahan iklim terhadap peristiwa ekstrim dan pemutihan karang. Yang pertama yaitu pendahuluan di mana perubahan iklim global telah meningkatkan suhu atmosfer dan juga laut, serta mengganggu pola cuaca di seluruh dunia. Salah satu dampak utamanya yaitu meningkatnya peristiwa ekstrim seperti gelombang panas laut, badai tropis, dan curah hujan yang ekstrim. Selain itu, terumbu karang sebagai ekosistem yang sangat sensitif terhadap suhu menjadi semakin rentan terhadap pemutihan. Jika tidak ditangani, maka dampak ini akan menurunkan produktivitas dan ketahanan ekosistem laut yang menopang kehidupan jutaan masyarakat pesisir. Yang kedua yaitu perubahan iklim dan juga peristiwa ekstrim, di mana perubahan iklim ini memicu kenaikan suhu laut yang tidak hanya berdampak secara bertahap, tapi juga melalui peristiwa ekstrim. Misalnya intensitas badai tropis yang semakin kuat akibat meningkatnya energi panas di atmosfer dan juga permukaan laut. Pola curah hujan menjadi tidak menentu, sehingga menyebabkan banjir besar dan limpasan sedimen yang kemudian masuk ke laut, sehingga kenaikan muka laut turut mempercepat erosi pantai dan juga merusak habitat-habitat penting. Perpaduan faktor ini memberikan tekanan besar pada ekosistem pesisir dan juga eh, terumbu karang. Selanjutnya yaitu gelombang panas laut, di mana fenomena yang paling berdampak terhadap karang adalah gelombang panas laut atau marine heat waves. Ini terjadi ketika suhu laut meningkat melebihi batas normal selama berminggu-minggu, sehingga bahkan bisa sampai berbulan-bulan. Nah, sejak tahun 1980-an, frekuensi gelombang panas laut meningkat hingga 4 kali lipat, sehingga tekanan termal yang dihasilkan dapat menyebabkan kematian massal terhadap organisme laut, mengurangi keanekaragaman spesies, dan menghasilkan kondisi yang tidak stabil bagi seluruh ekosistem. Kemudian dampaknya peristiwa ekstrim pada ekosistem laut, di mana peristiwa ekstrim lainnya itu seperti badai besar dapat menyebabkan kerusakan fisik langsung pada struktur terumbu karang. Sementara itu, curah hujan ekstrim membawa sedimen dan polutan ke laut, sehingga meningkatkan kekeruhan air dan menurunkan intensitas cahaya yang diperlukan untuk fotosintesis alga simbiotik karang. Kemudian kualitas air yang menurun mempercepat stres pada karang dan memperburuk kondisi ekologis di sekitar terumbu. Jika kondisi ini berlangsung secara terus-menerus, maka habitat ikan dan juga organisme laut akan menurun secara signifikan. Selanjutnya yaitu pemutihan karang atau coral bleaching, di mana eh, pemutihan karang ini terjadi ketika karang mengalami stres akibat suhu yang terlalu tinggi, sehingga mereka itu mengeluarkan zooxanthellae atau alga simbiotik yang memberi karang warna dan energi. Nah, tanpa alga ini, maka karang akan berubah menjadi putih dan kehilangan lebih dari 90% sumber energinya. Jika suhu tetap tinggi dalam jangka waktu yang panjang atau lama, maka karang akhirnya akan mati. Kemudian yaitu dampak ekologi ekonominya, di mana kerusakan terumbu karang ini tidak hanya berdampak pada biodiversitas, tapi juga pada seluruh struktur ekosistem laut. Terumbu karang merupakan habitat bagi sepertiga spesies ikan laut, sehingga kerusakannya ini berdampak langsung pada rantai makanan. Secara ekonomi, pemutihan karang menurunkan hasil tangkapan ikan dan memberikan kerugian besar bagi sektor pariwisata bahari. Masyarakat pesisir juga menjadi semakin rentan secara ekonomi karena ketergantungan mereka terhadap sumber daya laut. Kemudian upaya mitigasi dan adaptasi untuk mengatasi dampak ini, kita tuh memerlukan pendekatan mitigasi dan adaptasi yang terintegrasi. Nah, mitigasi ini mencakup upaya mengurangi emisi gas rumah kaca, melindungi ekosistem mangrove dan padang lamun yang mampu menyerap karbon, serta mengurangi polusi darat ke laut. Nah, dari sisi adaptasi, restorasi terumbu karang melalui reef rehabilitation dan coral gardening menjadi langkah penting untuk pengelolaan kawasan konservasi laut dan pengembangan sistem peringatan dini gelombang panas laut juga diperlukan. Nah, selain itu,
Pemberdayaan masyarakat pesisir menjadi kunci untuk meningkatkan ketahanan sosial ekonomi terhadap dampak perubahan iklim. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.